blueprint kita ya di dalam kita beribadah dan melayani Tuhan. Dimana kita lihat di sini dalam tabernakel ya, apa bisa maju karena ini belum bisa digantung. Tabernakel ini belum bisa digantung. Miring tapi bisa kelihatan ya di sini ya. Pintu gerbang, tempat korban, kolam pembasuhan, ini masih tertutup, pintu kemah ini, ya, baru masuk dalam rumah Tuhan. Ini yang dibilang rumah Tuhan ya. Kalau ini halaman, halaman ini kan masih ada hubungan dengan udara luar ya, belum tertutup. Dibilang rumah Tuhan, ya ini terdiri dari ruangan suci dan ruangan mahsuci yang ditutup oleh tempat tudung. 1, 2, 3, 4. Dalam istilah tabernakel ini saya menerangkan sedikit lagi supaya saudara ada pandangan di sini ya. Dan terakhir di sini ada ruangan mahsuci. Di sini terdapat peti perjanjian, tutup dan petinya, dan 2 kerubi di atasnya. Dalam tabernakel, arah tujuan kita, baik ibadah, baik pelayanan, harus ke ruangan mahsuci, ke peti perjanjian ini. Di sini takhta daripada Allah. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 5, kita lihat gambar Wahyu 5 ya. Kalau saudara itu kan sudah dibagikan tabernakel. Ini Wahyu 5, susunan kerajaan sorga. Ini mesbah dupa, ini peti perjanjian, ini merupakan takhta daripada Tuhan ya. Ini Wahyu 5, kerajaan surga. Kayak kerajaan surga yang ditunjukkan pada Yohanes pada Wahyu 4. Sorry ya. Kerajaan surga yang ditunjukkan pada Yohanes pada Wahyu 4. Tapi ini sebenarnya kalau dalam tabernakel sama. Coba ini sudah di dalam satu kehidupan ya. Kalau itu kan masih berupa blueprint ya. Gambar saja, bayangan dari kerajaan surga. Kerajaan surga yang sebenarnya ini begitu giat, hidup tidak pernah diam di sana. Kalau di sini kan kita lihat peti perjanjian dan 2 kerubim ya, ruangan mahsuci. Di sini ruangan mahsuci ini merupakan takhta daripada Allah. Di sana ada seekor anak domba. Tapi ini tabernakel. Kalau kita lihat dalam tabernakel, ini bentuk tabernakel. Seperti mesbah dupa ini ada mesbah dupa kan di ruangan suci. Ini merupakan ruangan suci yang di sini. Kalau kita lihat yang sudah tahu tabernakel bisa lihat ya. Ini 24 kursi diisi oleh rasul-rasul hujan awal dan hujan akhir ya. Makanya 24 kursi ini. Itu terkena di dalam tabernakel. Di sini ini 12 tumpukan roti, ada 12 tumpukan roti di sini. Sini 12, sini 12. Ini kalau dalam tabernakel di sini. Saya mau gabungkan tabernakel itu di dalam pembukaan firman Allah atau pengajaran mempelai. Di mana tabernakel dan pengajaran mempelai itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau ini fisik ya, tabernakel ini blueprint yang
yang dibangun bangsa Israel ya. Tapi tabernakel yang rohani itu dari surga, tidak dibangun oleh siapapun, yaitu kita bisa lihat pada pribadi Yesus. Nanti kita kembali pada asalnya kata tabernakel itu. Ini sebenarnya kerajaan surga yang turun, yang diam bersama-sama kita, yaitu pribadi Yesus sendiri yang adalah tabernakel. Itulah yang dinyatakan atau dibukakan atau diwahyukan, yang mengambil titik tolak tabernakel itu ya. Yohanes, itu kita baca itu Yohanes dulu. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini Yohanes 1 ayat 14 berkata, telah diam apa? Sekali lagi coba. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu kata diam itu loh yang dibukakan bagi, mau bilang Bapak, Opa bisa, Bapak Opa Van Hessel ya. Di sini kata diam itu. Kata diam itu sebenarnya, maka firman itu telah menjadi daging, jadi manusia, dan telah diam. Kata diam itu sebenarnya dalam kata yang benar itu bertabernakel di antara kita, diam di antara kita. Tapi Opa ya, Van Hessel, kita bilang Opa aja karena itu udah tua ya sekali ya. Kata diam itu yang mulai dibukakan bahwa Kristus itu datang bertabernakel di antara kita. Kata di 1 Yohanes itu ya, itu kalau kita lihat, karena kata diam di sini atau tabernakel, bentar ya. Dalam pengajaran, sebenarnya pengajaran tabernakel ini harus khusus karena ini termasuk pengajaran besar di sekolah Alkitab. Satu guru yang mengajar ini, dan itu dipelajari ada 2-3 tahun. Kebetulan yang mengajar tabernakel ini Bapak Pendeta Hans Tangka. Dia masih hidup ya di Malang sekarang dengan umur 90 tahun ya. Dia mengajarkan tabernakel ini pada kita, di mana tabernakel dalam bahasa Ibrani miskan ya. Dalam bahasa Yunani skene. Pengertian daripada tabernakel itu tempat kediaman. Itu ya nama dari tabernakel. Dan pengertian daripada tabernakel itu tempat kediaman. Sebab itu kata diam di sini dalam 1 Yohanes itu dibukakan, itu merupakan bertabernakel, diam di antara kita.
Dan di sini mulai firman mempelai itu ya dibukakan, karena di dalam firman ini juga satu pergumulan ya, pembukaan tabernakel dan kepengajaran mempelai ini dibukakan kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya Bapak Pendeta Vanessa, di dalam mereka puasa. Kenapa mereka berpuasa? Karena mereka merasa bagaimana membawa sidang jemaat ini. Sedangkan kalau dulu Pantekosta, sedangkan mereka sudah sidang yang mereka ini GBI waktu itu ya, sudah dibaptis, sudah bertobat, dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga ada satu jabatannya ya, penginjilan ya istilahnya, yang diberikan oleh Tuhan untuk mengajarkan soal ini. Tetapi dalam pengembalaan Bapak Van Hessel ini, dia merasa tidak cukup. Bagaimana ya kita mau meningkatkan tingkatan rohani dari sidang ini? Nah, dia kumpul sama hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan, dan berpuasa 3 hari kalau tidak salah. Berpuasa, tapi memang Bapak ini memang benar-benar dia orang Belanda ya, tapi meninggal di Papua. Ini pergumulan mereka hanya dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan bukakan kata diam ini, kata berdiam ini, bertabernakel, dan dia serahkan kehidupannya semua untuk bagaimana tabernakel ini bisa diapakan dengan firman Tuhan ini, bisa dibukakan di dalam firman Tuhan ini. Dan Tuhan nyatakan, dia periksa mulai Injil Matius, dan ternyata benar bahwa tabernakel ini, semua tema-tema yang ada di dalam Alkitab ada hubungan dengan tabernakel ini. Dari pintu gerbang, dari gorden, tirai atau gorden. Karena pintu gerbangnya ini juga ada penutup ya, ada gorden. Sampai pada ruangan masuci, sama semua dengan ini. Tema-temanya semua terkait di dalam tabernakel ini. Dan memang sungguh dia periksa, ya Tuhan bukakan. Kalau tabernakel itu sampai pada peti perjanjian, tutup dan peti, itu berbicara nikah. Tutup adalah mempelai laki-laki, petinya itu mempelai perempuan. Jadi satu itu nikah. Ini tujuan daripada tabernakel ini di dalam ibadah dan pelayanan mereka. Terus diperiksa di firman Wahyu 21, 19, 12 berbicara nikah juga. Wahyu 21, Yerusalem baru mempelai perempuan itu. Jadi kayak semua tema-tema di dalam firman Tuhan terkait semua dengan tabernakel. Nah, inilah mulai diperiksa dan dibilang blueprint. Ini pelajaran ini besar. Kita masih berbicara aja pintu gerbang itu udah bisa 1 buku. Tapi saya tidak mengambil waktu itu terlalu banyak ya. Karena dengan pertolongan Tuhan ya, kita ya, seperti doa saya tadi, kita bersyukur walaupun kita sidang jemaat yang kecil, tapi sudah dibangun persekutuan yang utuh, yang dibilang gereja Sunter ya, kecil, oleh almarhum, di mana dia bilang dia tidak mengutamakan gereja, tapi tubuh Kristus. Ya inilah kita sidang jemaat
yang ada di Sunter ini dalam persekutuannya ya. Nah, itu yang dibilang. Jadi persekutuan anak-anak Tuhan ini, kalau kita lihat dalam tabernakel itu, saya tahu, saudara sudah tahu semua ini mesbah korban apa ini apa ya. Itu saya mau berbicara rumah Tuhan, ya. Rumah Tuhan itu tubuh Kristus, yang adalah ruangan suci dan ruangan masuci. Ini terbangunnya rumah Tuhan ini terdiri dari papan-papan jenang. Saya katakan bersyukur kita, walaupun sidang jemaat kita kecil, tetapi kita sudah ada persekutuan anak-anak Tuhan yang merupakan satu bangunan ya, walau belum sempurna, satu bangunan rumah Tuhan. Kenapa dikatakan persekutuan ini? Saya katakan rumah Tuhan. Tabernakel, rumah Tuhan itu tabernakel kata lainnya. Karena di dalam persekutuan kita, sekalipun kecil, kita sudah ditandai dengan penerimaan Yesus, bertobat, kolam pembasuhan, dipenuhi Roh Kudus. Itu sebab kalau belum dipenuhi Roh Kudus harus, karena di pintu untuk masuk ke ruangan suci ada 5 pintu. Itu menunjukkan 5 indera kita yang harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak, halaman ini masih lost hubungan dengan udara ini. Jadi roh-roh di udara bisa mengganggu, bisa menggoda, bisa masuk dari panca indera kita ini. Ini 5 pintu ini. Kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus, ini ditutup loh. Ini ada tutup pintu kemah ini. Jadi dari halaman tidak bisa lihat ke dalam. Itu sebab kita perlu dipenuhi Roh Kudus untuk menolong kita menguasai panca indera kita ini, supaya ya tidak telinga tipis, tidak mulut ini gampang sekali ya dipengaruhi oleh roh di udara, bahkan keinginan kita dalam hidup yang lama. Kalau indera kita ini tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus kita masuk pada daerah kesucian. Ini ruangan suci ya. Lihat, di ruangan suci ini ada 3 alat, yaitu kesaksian tadi Ibu Somi. Kita baru beribadah 1 kali seminggu, yang biasanya sebelumnya 3 kali seminggu. Ini ada meja roti, ini pelita emas, satu kehidupan kesaksian ya. Ini minggu ini Bible study, ini penyembahan, ibadah penyembahan. Kita tapi penyembahan kita ada kan di rumah masing-masing. Ini 3 alat ini. 3 alat ini, ibadah 3 ini sebenarnya mempersiapkan kita. 3 alat ini dalam pekerjaannya ya, firman, Roh Kudus, dan kasih Allah Bapa. Ini Tritunggal daripada Allah ini bekerja dalam kehidupan kita masing-masing untuk mempersiapkan kita untuk bisa masuk pada ruangan masuci, kesempurnaan. Ini 3 alat ini. Itu sebab satu kewajiban kita harus berada di 3 kebaktian ini. Dan saya ulangi tadi ya, omongan tadi. Kita bersyukur karena kita sudah bisa melayani dan beribadah di dalam rumah Allah, yaitu tubuh Kristus. Ya, persekutuan kita, walaupun kecil, tapi Tuhan sudah memberikan
Saya ingatkan, sebab itu gembala selalu bilang, saya tidak mau utamakan gereja, tapi tubuh Kristus. Dan itu sekarang kita ada. Walaupun kecil, tapi sudah terbentuk satu persekutuan. Sehingga kita bisa beribadah dan melayani. Ya, jujur kan? Kita bisa beribadah dalam persekutuan. Ingat, persekutuan ini papan-papan jenang. Papan-papan jenang yang membentuk ruangan ini, bangunan ini persekutuan anak-anak Tuhan di dalam kekudusannya. Jadi kalau kita sudah ditetapkan di dalam satu persekutuan yang dibilang tubuh Kristus, kita tidak bisa sangka. Sebenarnya kita sudah masuk pada orang-orang suci yang lagi dipersiapkan untuk disempurnakan. Ini papan-papan jenang ini sudah tinggal tahu masuk, itu dikerjakan lebih dulu, baru disatukan. Sehingga jadilah satu bangunan, ruangan suci dan ruangan suci. Nah, persekutuan kita yang ada seperti itu, jangan sampai kita lepas. Kalau kita sudah tercacat di dalam satu bangunan tubuh Kristus, saya tidak berbicara gereja ya, seperti Armando selalu menolak tubuh Kristus, dan kita memang belum ada gereja, tapi ada persekutuan anak-anak Tuhan, di mana kita bisa melayani dan beribadah, mendengar suara Tuhan. Itu sekarang kita, kalau kita melihat itu ya, kita bersyukur. Sebab almarhum sebenarnya sudah menyiapkan kita satu kehidupan yang bisa beribadah kepada Allah dan melayani. Tujuannya sama, baik pelayanan, baik ibadah adalah peti perjanjian. Ruangan masuk. Itu lewat firman itu. Di dalam pekerjaan tiga alat ini, di dalam kesuciannya kita dipersiapkan semakin disucikan dan disucikan. Ini. Dari firman kita mendapat satu penyucian korban, karena Yohanes bilang, oleh karena firmanku kami juga di dalam pribadi Roh Kudus di dalam kesucian, karena dia Roh Suci, kita mengalami juga penyucian dan pengalaman sengsara. Ini pelita emas ini, emas tok. Ini memang pribadi Roh Kudus yang menunjukkan sidang jemaat Tuhan kita, gereja Tuhan, yang kalau dia mau, sidang jemaat dan Roh Kudus itu satu lah ya. Sebab itu kan kita memohon biar Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, rasul-rasul disuruh tetap tinggal di kamar hotel untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita ini, jadi satu untuk penolong kita. Wahyu 22, satu seruan pada Tuhan, datanglah coba. Jadi Roh Kudus itu jadi satu dengan kita. Itu sebab pelita emas juga itu dibilang sidang jemaat, saman air yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia dibentuk, dibakar, dipukul. Wah, saya lihat waktu itu pendeta Hans Tangkap membawa tabernakel di pelita emas. Dia mengalami pukulan yang pertama, istrinya meninggal. Makanya istrinya kan kedua, dengan sakit yang lama, dan dia memang menyatakan ini. Kami diturut berpuasa ya, saat-saat istrinya mengalami mendekati kematiannya, karena istrinya yang pertama itu kanker darah dan memang sengsara ya. Dan dia bilang, saya sampai pada pemberitaan pelita emas. Saya ingat juga jangan seperti saya mau menolak, jangan mengabarkan pelita emas ya. Saya baru aja di tempat nanti ada begitu juga.
berdialog sama Tuhan gitu, maju mundur. Ya tapi saya menyerah, Tuhan kata Tuhan pakai, Tuhan pakai. Baru di ini jadi makanya saya bilang, lah ini belum sembuh, sudah gigi bengkak, gimana nih Tuhan, saya begitu. Karena dibukakan ini pelita ini, guru kita itu pendeta Saka bilang, bicara pelita emas ini bentuk terbentukannya sudah dipukul-pukul. Dipukul itu juga supaya lembek, dibakar dulu baru ditok-tok membentuk pelita emas itu. Tapi saya percaya kita semua sekalipun sidang jemaat yang kecil sudah mengalami itu, sehingga kita memiliki kesaksian itu. Sebab itu waktu pelayanan almarhum meninggal, pelayanan ini dipesan untuk tua-tua saja. Ada memang pembantu kematian ditunjuk, tapi dibilang tua-tua saja. Ada suara, oh kenapa enggak segini? Ya ini 3 tua-tua ini saya selain Hodia ya, dan memang saya tidak ngomong Hodia karena Hodia sendiri sudah menetapkan diri sebagai pimpinan gembala mengganti bapaknya saat bapaknya meninggal. Saat bapaknya meninggal dia sudah pengakuan kan, dan dia berani mengambil pimpinan waktu bapaknya meninggal. Dia minta sendiri, saya mau melayani, saya minta satu kesempatan untuk saya melayani. Itu papa saya begitu. Sidang jemaat itu kecil, kalau itu sidang jemaatnya dia tidak mau kasih orang lain layani, dia layani sendiri. Contoh adiknya kan meninggal, tidak dikasih gambar Tuhan lain, dia sendiri melayani. Nah itu Hodi keburu datang waktu itu, agak terlambat nih, tapi dia terus ambil keputusan. Saya sudah berjanji sudah menyerahkan diri untuk tongkat estafet pengembalaan ini, dan saya harus melayani seperti papa saya. Jadi dia langsung minta. Sebenarnya sudah diberikan ke pendeta Riki dulu kan, tapi dia minta dan pendeta Riki ke penguburan. Di situ saya lihat ada satu keberanian ya, dan kalau memang Tuhan tetapkannya. Jadi kembali ke ini ya, ruangan suci. Jadi kita di dalam ruangan suci ini, dalam persekutuan kita anak-anak Tuhan yang suci, kita sebenarnya dikerjakan baik dari firman juga pelita emas, dimana untuk membentuk sidang jemaat yang bercahaya penuh oleh Roh Kudus, ya memang harus mengalami pengembangan ini. Dan memang terang ini, begitu terang ini pemakaian ya Roh Kudus pada sidang jemaat. Terang itu berarti satu kesaksian yang bisa dilihat ya. Ya memang itu kita tidak sangkal ya, sidang jemaat kita walaupun kecil, ada kesaksian di dalam kita sendiri juga di luar kita dengar ya, ada. Tapi waktu ada bilang yang memberitakan firman tua-tua saja ada perkataan itu, tapi saya bilang sama Hana ya, Hana tua-tua aja dulu, karena ada tuntutan. Tua-tua itu sudah ada pengalaman, sudah Tuhan persiapkan dan ditabiskan oleh Allah oleh tua-tua. Jadi itu aja dulu. Nah, karena saya tahu resikonya. Ini pelita emasnya supaya tetap berjalan, tetap bercahaya terus tiap hari loh. Malam dia bercahaya terus, pagi dia dimatikan, baru dibersihkan lagi. Sumbu-sumbu, sisa-sisa sumbu yang mengotori itu, apa itu, tempat dari cahaya itu dijepit semua, diambil itu, dibuang, dibersihkan. Nanti senja dihidupkan lagi, tapi nyalanya tetap bercahaya terus. Tapi ada pengalaman jepitan juga. Maka tiap hari itu kalau
pelayan itu, apalagi hamba Tuhan, selalu ada rasa. Sampai pernah saya berkata, kenapa sih kok baru hatinya mau begini, sudah begini lagi, sudah kayak diperas lagi, mengecil lagi. Baru mau coba-coba mau bebas, sudah begini lagi. Ada persoalan yang kita harus mengecilkan diri lagi, seperti dijepit lagi. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam sidang jemaat ya. Untuk sidang jemaat itu menjadi sidang jemaat yang terang. Tetapi itu juga ditandai satu karunia di pelita ini. Untuk percaya ditandai juga dengan karunia pemakaian-pemakaiannya. Karunia sudah dipakai sehingga ada kesaksian, ada pemakaian dalam sidang jemaat, kesaksian. Dalam 1 Korintus 12 itu ya, dalam tubuh itu. Jadi saudara udah ngerti ya. Jadi walaupun sidang jemaat kita kecil ini, tapi itu sudah tubuh Kristus, itu sudah rumah Allah, di mana kita sendiri mengalami bahwa kita bisa melayani, bisa beribadah, mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan firman. Dan di situ ada pelayanan imam-imam, ada pemain musik, ada singer, ada sangkor, bahkan anak sekolah minggu. Itu pelayanan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita masih belum ada gereja, tapi kita sudah memiliki tabernakel, rumah Allah, tubuh Kristus. Untuk kita boleh beribadah dan saling melayani, membangun tubuh Kristus yang besar nanti menuju kesempurnaan. Itu 1 Korintus 12 ya. Kita baca itu ya, atau kita catat aja dulu ya. Dimana di dalam sidang jemaat kita juga diberi karunia-karunia untuk kita bisa saling melayani satu sama lain. 1 Korintus 12. Ini menuguhkan kita ya, dimana sekalipun kita kecil kita bersyukur. Bahkan gereja atau rumah Tuhan yang apa istilahnya, secara fisik belum ada lah, tapi kita sudah memiliki rumah Tuhan, yaitu tubuh Kristus, rumah Tuhan yang rohani, yaitu persekutuan anak-anak Tuhan. Dan ada tiang-tiang yang menopang itu, ada yang Tuhan pakai itu. Dan tiang-tiang itu bisa tua-tua, bisa ada orang-orang yang Tuhan pakai di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu, supaya persekutuan itu tetap berjalan. Kita berdoa untuk sampai Tuhan datang, di mana kita boleh beribadah, melayani di dalam persekutuan yang kudus, yang suci. Ruang suci ini, di sini kita dipersiapkan. Banyak-banyak, ada nasihat, ada koreksi, ada tuntunan, menerima banyak-banyak karunia yang daripada Tuhan kita terima dalam tuntunan firman, di dalam mempersiapkan kita masuk pada kesempurnaan kaum wanita ya. Sekarang pada kasih di dalam tabiatnya, kasih dalam tabiatnya itu terkena pada mesbah dupa. Itu beberapa komisi yang lalu ya. Kasih di dalam tabiatnya. Jadi kasih itu sudah menjadi tabiat kita, pakaian kita. Karena kasih Allah Bapa itu merupakan
perbuatan-perbuatan benar yang ada pada kita, yang merupakan pakaian mempelai Tuhan. Kita udah catatkan beberapa Kamis yang lalu itu Wahyu 19, ya. Wahyu 19 berbicara pakaian itu. Jadi lihat, satu-satu Tuhan mempersiapkan kita. Pakaian barangkali masih kasar, yang dituntut halus, putih, halus, dan bercahaya. Itu kata Wahyu 19, mempelai perempuan itu. Tetapi kita dalam persiapan itu. Jadi kalau kita biarnya masih ada kekasaran, tunggu. Setia saja beribadah. Nanti Tuhan yang akan mempersiapkan kita, menyempurnakan kita. Dan puncak dari kesempurnaan ini, ya, ini mempelai perempuan yang sempurna. Ruangan Mahsuci ini berarti itu dan itu. Ini wujud dari kesempurnaan menjadi tujuan ibadah kita dan pelayanan kita. Arah kita ke sana, tidak ada arah lain. Kalau sampai tidak mengarah pada mempelai Tuhan, Kristus sebagai mempelai laki-laki sudah, dia akan terhilang. Sekalipun dia sudah dipakai heran. Sebab itu, dan dikatakan di 1 Korintus 12 itu, kasih itu terutama dan utama. Karena itu terkena pada pakaian mempelai perempuan di matahari yang menyelubungi. Ini kasih Allah Bapa yang menyelubungi mempelai perempuan ini. Merupakan apa? Pakaiannya. Ini sedang dipersiapkan kepada kita. Jadi lewat terangnya kabar mempelai dalam tabernakel, ini contoh saja ya. Kita lihat di mana kita berada. Di mana kita sekarang? Jadi kalau kita sudah berada di dalam ruangan suci ini sudah persiapan untuk kita menuju kesempurnaan ruangan suci. Kesempurnaan itu wujudnya ini, mempelai perempuan yang sempurna. Supaya mempelai perempuan itu sama dengan Kristus sempurna. Tidak bercacat celah, tidak berkerut, tidak bercacat, sempurna. Sama sempurna dan mulia dengan mempelai laki-laki. Jadi di sini kita lihat tabernakel ini dan pengajaran mempelai ini satu. Sama, ini blueprintnya. Kalau ini kerajaan sorga, bayangan kerajaan sorga yang dibangun oleh bangsa Israel. Tetapi tubuh Kristus itu adalah kehidupan rohani. Itu dari surga. Yaitu terdiri dari anak-anak Tuhan. Di sini juga disebut keluarga Allah. Di sini ada ayatnya juga itu. Jadi di ruangan suci ini memang khususnya terlebih pada zaman air ini. Sebenarnya gereja Tuhan sudah di sini. Dan pekerjaan hamba-hamba Tuhan ya lewat firman, lewat pengembalaan, harusnya sidang jemaat sudah dalam persiapan ini. Jadi memang ada hamba Tuhan tidak memakai tabernakel. Tapi saya bilang itu tidak salah. Kalau sampai dia berbicara sidang jemaatnya itu harus disucikan, ini itu harus melepaskan ini, itu benar, tidak salah. Karena tanpa setahu dia sudah berbicara soal persiapan untuk kesempurnaan.
Karena dibilang dalam satu tubuh belum sama sekarang, imannya belum sama. Tapi nanti akan menjadi satu iman, satu pengharapan, satu tujuan. Karena mereka juga kalau saya berbicara kalau hamba Tuhan yang benar, dia akan dapat akhir dari ibadah pelayanannya ke sini. Pelayanan itu akan jadi sia-sia. Kita udah baca itu ya, 1 Korintus 12. Jika dia tidak memiliki pakaian mempelai, itu mesbah dupa itu. Perbuatan-perbuatan benar dari kasih Allah. Kalau dalam Bernaka kita bisa lihat ini di penyembahan. Nah, mesbah dupa ini bukan sama dengan ini dibakar daging. Jadi doanya memang bau daging. Minta ini, minta ya, semua persoalan dunia lah, persoalan daging itu di sini. Tidak salah juga. Karena korban mesbah ini sudah tersedia di sini, tapi itu kan orang masih baru bertobat. Jadi minta ini Tuhan, dijawab terus. Sehingga dia mau, dia rasa dia diampuni dosanya, dilepaskan semua apa yang dia doa. Ini saya alami. Terus saya berani baptis, biar dibenci keluarga saya baptis. Dan di dalam ini saya rasa terlepas sama sekali, kasih mula-mula lah terjadi. Dorongan untuk balas cinta Tuhan ya berapi-api. Kalau kasih mula-mula itu berapi-api. Itu benar. Sehingga seorang yang baru bertobat, dia rasa dilepaskan, rasa dia diselamatkan, terus dia ingin melayani, membalas kasih Tuhan. Di situlah dia diberi karunia. Ini karunia penginjilan yang bisa membangkitkan orang mati, yang sakit sembuh. Itu sebab saya bilang pada seseorang, kalau kamu berada tetap dalam persekutuan dari satu gereja, satu pengembalaan, kamu benar. Tapi kalau kamu berhenti di pengajaran menyembuhkan, usir roh setan, mujizat, kamu terhilang. Sesat, lama-kelamaan sesat. Kalau hanya berhenti pada karunia-karunia dipakein, waduh, orang mati bangkit. Itu firman Tuhan bilang. Tapi itu masih pengajaran mula-mula dibilang. Tapi kalau orang hamba Tuhan itu masuk di dalam pengajaran, jadi satu pengembalaan, ya tidak apa-apa. Itu memang karunianya dia. Tidak sesat itu. Tapi kalau dia sudah berbangga, dia sesat. Dia berhenti di situ. Dia tidak masuk pada tubuh Kristus dan pelayanannya di luar dari tubuh Kristus. Sia-sia. Tidak membangun. Tapi saya tanya pada satu orang, dia bilang, enggak, habis setannya diusir. Pendetanya saya itu kasih masuk GBI. Iya GBI, apa rock, apa segala. Oh iya, itu berarti dia mengerti pengembalaan. Hanya memang sekarang banyak pelayan-pelayan hamba Tuhan tidak mau terikat dengan organisasi. Itu sebab mereka ambil yayasan sendiri, bikin kalau mereka ada uang, bikin yayasan sendiri apa. Tapi kalau cuma mereka berhenti di situ sayang. Ibrani katakan itu dimungkin, kita baca Ibrani 6. Walaupun dipakai heran, diberkati heran, kalau tidak melangsungkan pada satu pengajaran kedewasaan, hanya berhenti pada ya orang mati bangkit, heran juga kan orang mati bangkit, sakit sembuh. Ibrani 6, tolong bacanya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh.
Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan Ini tangan, halaman ya. Yang satunya tadi terus. penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ya berarti ada anak Tuhan yang membutuhkan jika Allah mengizinkan sekali-sekali penginjilan, pertobatan, baptis itu. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Harus. Dan ancamannya terus kita baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu kalau kita berhenti saja pada karunia-karunia yang diterima, terdorong oleh kasih yang mula-mula ini membalas kasih Tuhan ini karena sudah diselamatkan, sehingga berdoa sehingga dapat karunia, orang mati pun bangkit. Tapi kalau dia berhenti di sini, sia-sia. Nanti roh-roh di udara, ini halaman, akan mengganggu dia, merasuk dia. Sebab tidak sampai pada Roh Kudus yang penuh untuk memimpin dia pada pengajaran ini, pada ruangan suci ini. Untuk di situ diajar, dinasihat, dididik. Dan kita jujur aja memang sekian tahun ini merasakan dari pengamalan almarhum ya, seperti dikrosok, bongkar-bongkar dalam segala pengalaman, kayak seperti dipaksa, kayak KKR juga. Tidak ada kita minta-minta uang, jemaat sendiri kayak dengan firman kita. Gembala tidak pernah minta loh pada jemaat untuk membayar menanggung KKR. Dengan firman sendiri berusaha untuk seperti dirampok, disuruh harus mau melayani itu KKR. Ternyata itu satu kelepasan bagi kita soal uang. Jangan pelit nak masuk surga ya. Ini kerajaan surga. Tabernakel ini, rumah tubuh Kristus itu surga. Sebenarnya kita Filipi bilang perjalanan kita sudah perjalanan surga. Cuma karena kita masih di bumi. Nah itu ada tirai. Tirai di sini. Tirai ini kalau orang itu sudah menyerahkan diri sepenuhnya, sudah bisa terlepas daripada pengaruh dunia dan manusia lamanya ya, di mana Roh Kudus dan firman sudah menguasai kehidupan ini. Sebenarnya berdoa itu kayaknya sudah bukan dari mulutnya, sudah dari suara hati Roh Kudus yang naik menyembah. Dia cuma seperti, ini Tuhan hidup saya, ini Tuhan. Roh Kudus yang naik. Sebab kerinduan juga itu dikerjakan oleh Allah di sini. Jadi tidak ada lagi daging. Yang ada di mezbah dupa ini satu bokor emas murni, terus berisi rempah-rempah yang dibakar, sudah halus masih dibakar, terus wangi. Itu yang dibawa imam besar, begini taruh di ini terus digoyang-goyang di hadirat Tuhan. Ini doa yang berkenan kepada Tuhan, yang bisa masuk sampai hadirat Tuhan. Ini doa yang tidak lagi berbau daging, tapi satu pencerahan hidup. Dan di situ terjadi persekutuan
kita dengan Allah. Nanti kalau kita bisa menyembah, ya saya bersyukur juga ya, saya bisa mengalami seperti diangkat, seperti keangkat gini. Menyembah itu bukan kita yang mau naik, justru menyembah itu kita seperti menaruhkan diri ini rendah, tapi roh kita dan Roh Kudus itu menyatu untuk satu penyembahan kepada Tuhan. Itu Roma 8. Catat aja. Ya ini sudah jam 11, sebentar lagi. Ini satu kemurahan Tuhan bagi kita dalam pengajaran ini. Karena saya lihat inti dari jemaat kita berbicara jemaat kita sini, sekalipun kecil. Dinding-dinding ini juga bukan bersekutu satu sama lain, memang bersekutu satu sama lain sehingga saling menerima ya. Kita udah ngalami sendiri, ada yang sedikit menonjol bisa tidak pas dengan dinding yang lain, orang lain, tapi mengerti ya, itu sama-sama ngalah mau menerima itu sehingga persekutuan itu tidak terganggu. Itu yang saya lihat dalam jemaat kami kecil ya, memang ada sedikit-sedikit itu, tapi satu lagi sehingga kita boleh beribadah bersama-sama lagi, melayani bersama-sama, membangun tubuh Kristus yang benar. Dan dikatakan di sana mesbah dupa ini di dalam penyembahan, saya berbicara tadi pintu tirai ya, kembali ke situ. Ini pintu tirai ini daging kita, manusia kita, daging. Ini akan dari sini ada asap yang terus menerus. Asap ini bisa apa itu kalau orang bilang, kalau ini kan kain, tirai ini berdiri dari kain. Nah, lama-lama kalau kena asap itu jadi apa ya? Gampang robek ya, mudah robek, tidak seperti kain yang baru, mudah robek di situ. Kalau kehidupan ini menyembah. Dan kita harus tahu bahwa sebenarnya tirai ini sudah dibuka oleh Kristus. Lewat korbannya, tirai ini jadi sudah terbuka. Sebenarnya sudah ada jalan bagi kita untuk masuk pada kesempurnaan. Ya itu yang Tuhan janjikan kepada kita lewat Kristus. Kita mampu dan bisa sampai pada kesempurnaan oleh karena korban Kristus. Dia sudah lebih dulu membuka jalan bagi kita untuk masuk. Cuma di sini bisa terjadi loh. Ini kan tirai daging kita. Tirai ini bisa robek lewat kematian alami yang seperti almarhum alami ya. Tirai itu memang robek benar-benar hilang. Kita tidak bisa melihat lagi. Tubuhnya sudah hancur. Saya juga tuh ini buat ini ya. Saya memang sempat dengar, tapi saat itu saya lagi menghadapi operasi. Dia sempat telepon memang, "Ma, ini siapa?" Katanya mamanya meninggal. Mamanya siapa? Lah siapa, saya nggak tahu. Siapa itu? Ini loh yang ikut ke wanita itu. Oh, Tante Mulyadi. Oh iya. Dia nggak tahu dia dapat kabar dari mana itu. Saya bilang, oh iya, masa mamanya masih ada? Ini kan tinggal saudaranya perempuan, Kak. Nggak ada dia. Tapi karena kita sibuk mempersiapkan operasi, saya nggak sempat hubungi juga nanya, benar enggak? Jadi minta maaf ya. Itu dia ya. Jadi tirai ini, manusia, tubuh kita, daging ini, bisa itu robek lewat kematian yang lazim. Seperti almarhum juga orang tuanya istri Bapak Mulyadi ya, mengalami itu mati. Tapi dalam 1 Korintus 15 ada satu rahasia.
Nah, rahasia itu dibukakan pada mempelai ya. Rahasia-rahasia itu. 1 Korintus 15. Ini sudah sering kita tawarkan. 1 Korintus 15. Coba baca lagi. Ayat ini aja supaya cepat, ingat sudah sedikit lagi waktu. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi ada kehidupan-kehidupan yang diubah itu. Kalau dalam pengajaran mempelai, ya ini kehidupan gereja Tuhan yang sempurna ini. Sebab Wahyu 12, sebelum antikris itu berkuasa, kita harus juga peka ya. Sekarang dunia ini dari pemerintah saja kita lihat sudah mulai menguasai ya ekonomi kita, uang kita, apa kita, kehidupan kita. Satu waktu diambil semua, nanti kita tinggal menurut pada itu. Dan puncaknya nanti antikris. Terjadilah perang, ekonomi semua jatuh, si raja uang muncul. Itu orang Yahudi. Saya cuma lagi bersama sama saya. Antikris itu apa sama dengan Yudas? Yudas dibilang dari suku Dan, tapi dia orang Iskariot dari daerah Yehuda. Kalau suku Dan memang sudah terkutuk, tidak masuk dalam pilihan Allah. Tapi suku Dan masih diberi kesempatan membangun tabernakel. Lihat dia membangun tabernakel itu. Salah satu suku Dan. Ini. Jadi memang mereka bilang antikris akan keluar dari kita, dari orang-orang yang beribadah. Tapi kita harus peka arah kemana dunia ini. Kejahatan bertambah-tambah. Kejahatan sekarang halus. Lewat teknologi yang begitu canggih ya. Terjadi pembunuhan. Kenapa pembunuh itu iblis? Dan memang banyak nanti terjadi pembunuhan, kejahatan akan bertambah, kejahatan. Kenajisan ternyata sekarang terbuka kan? Sudah sampai pada pemerintah pun mereka kuasai kenajisan. Dua perkara ini sudah menonjol. Apakah saudara ragu? Kalau sudah ada sidang jemaat yang suci di dalam ibadah-ibadah kita, jangan kita ragu. Kalau kita berada di dalam tubuh Kristus, sebenarnya kita sudah menempati tempat-tempat kita di dalam tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, telinga. Kalau dalam tabernakel jadi dinding-dinding, jadi tiang. Dimana sama-sama saling membangun. Sebenarnya sudah ada. Kalau kejahatan dan kenajisan itu sudah memiliki suatu wadah, Tuhan Yesus bilang serigala ada lubangnya, burung juga ada sarangnya, tapi tidak ada yang bisa meletakkan kepalanya. Ya memang Kristus sekarang belum meletakkan kepalanya karena tubuh Kristus belum terbentuk, belum sempurna, tapi sudah ada. Kalau wujud yang lain, wadah yang lain sudah ada. Kenapa kita tidak yakini bahwa tubuh Kristus itu sudah ada? Sudah dalam persiapan.
tinggal menuju pada kesatuan dan kesempurnaan. Sekarang kita belum. Kita ini kecil, masih bagian tubuh Kristus yang besar, kita ini masih kecil. Barangkali anggota tangan yang masih terdiri ini kan cuma 5 kecil. Tapi yang lain besar-besar. Ada ini, waduh. Karena dalam tubuh Kristus dibilang ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, menjadi kaki, tangan. Tapi itulah tubuh Kristus. Masing-masing anggotanya di dalam panggilannya. Sebab itu dikatakan jangan kamu bergeser dari tempatmu, dari panggilanmu. Kalau kamu keluar dari tempat, diisi orang lain, terutama bangsa kafir. Bangsa kafir hanya menggenapi jumlah dari Israel yang hilang. Itu Roma 11. Jadi bangsa kafir ini cuma dihitung loh. Kalau sudah cukup jumlahnya, tidak ada yang bisa masuk. Sebab itu pertahankanlah panggilanmu, jabatanmu. Kita lihat seperti dinding-dinding, papan-papan yang saling, dan ada papan melintang itu kasih Kristus, korban Kristus itu juga mengikat. Sebab itu saya bersyukur pada Tuhan, sidang jemaat yang ditinggal oleh almarhum ini, sekalipun kecil tapi ada satu persekutuan ya yang diikat oleh saling mengasihi. Kalau soal tabiat, kesinggung sedikit bisa, marah-marahan, tapi tidak sampai memecah. Tetap dalam persekutuan ini, sehingga ibadah tetap jalan, pelayanan kita kepada Tuhan tetap jalan, dan ada suara Tuhan yaitu lewat firman Allah yang selalu mengembalikan kita kalau kita salah, diingatkan. Ada siap tubuh dan darah Kristus, perjamuan suci, yaitu kerinduan dari kesaksian Ibu Somi tadi. Karena persekutuan yang manis dengan tubuh dan darah kita adalah perjamuan suci. Kita menjadi satu daging dengan dagingnya, menjadi satu darah dengan darah. Saya sangat berterima kasih. Satu tua-tua selalu mendoakan kita, biar kita terbuka apa yang dikandung, misterius apa yang dikandung dalam perjamuan suci. Kita belum sampai melihat kuasanya, keajaibannya dari tubuh dan darah itu. Sebab itu saya mendengar selalu doa itu, ya Tuhan, tolong Tuhan kita di jemaat yang ada, biar mengalami pembukaan mata dan merasakan rahasia dari perjamuan suci ini. Begitu manis dan menjadi satu dengan tubuh dan darah kita. Ini perjamuan suci. Jadi ini persiapannya, ruangan suci ini persiapan kita. Tadi kita baca di Korintus ada rahasia. Ya, rahasia keubahan. Ini ada orang-orang ya, sidang jemaat gereja Tuhan Saman Air ini, yang itu ditunjuk Wahyu 12. Wahyu 12 ini gereja yang hidup. Kenapa di jalan lain mengandung? Berarti itu dia mempelai kan istri. Jadi gereja mempelai ini yang disingkirkan di padang belantara. Saat Antikris berkuasa, jadi umpamanya saya kasih contoh aja sejarah. Umpamanya besok Antikris berkuasa, ini sudah disingkirkan. Jadi tidak masuk Antikris itu. Tuhan sudah bawa di padang belantara, di dunia ini loh padang belantara, tapi tidak bisa terlihat, tertembus oleh iblis mata ular. Ini orang-orang yang nanti diubahkan sebenarnya. Waktu kedatangannya itu persiapannya tentu lebih dulu orang yang mati. 1 Korintus 5 ini sebelumnya berbicara soal kebangkitan orang mati.
dengan di sini berbicara benih. Benih yang ditabur. Nah, ini seringkali orang ini ya. Hidup kita ini mempunyai tubuh jasmani. Ini dan kehidupan ini sebagai benih. Nah, untuk maka ada dua, yang satu diubahkan, satu yang mati ini seperti benih ini ditanam ke tanah. Ini orang mati dalam Kristus ya. Hilang kan bentuknya biji itu, hanya yang ada tunas kecil. Sudah bentuk tubuh yang lain kan? Sebab itu Yohanes bilang, kalau mau berbuah banyak, benih itu harus mati. Injil Yohanes 12. Karena terus kalau saudara baca ini ya, karena ada waktu saudara baca di rumah. 1 Korintus 15, ini berbicara soal kebangkitan tubuh. Di sini dibilang ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Nah, tubuh jasmani ini yang mati. Kalau dia mati ya, seperti almarhum, hancur, hilang. Tapi roh itu kehidupan rohani kita, itu tidak mati. Jadi kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului sebenarnya meninggal, tubuhnya yang hancur. Karena daging dan darah tidak bisa masuk kerajaan surga. Tapi rohnya itu tidak mati. Itu kehidupan rohani kita. Yang dibilang beristirahat. Nanti kalau Tuhan datang kedua kali, mereka yang lebih dulu menerima tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, mereka memperoleh tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan ini lain dengan tubuh yang sudah di tanah itu sudah hancur. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang seperti Kristus, tidak lagi dibatasi oleh apa. Nah, ini tubuh kemuliaan. Baru sesudah mereka mendapatkan tubuh yang baru bertemu dengan kita yang masih hidup, diubahkan. Dikatakan diubahkan dengan sekejap, sudah seperti daging ini dan darah ini lepas, terus naik dengan memperoleh tubuh yang baru. Ini yang 1 Korintus maksudkan. Jadi sebenarnya jadi di sini satu penghiburan yang besar sekali bagi saya. Seperti kesaksian ini. Sekian lama saya tidak terpisah sehingga merasa saya dimanja, saya nggak jadi lengah. Tadi malam baru Mama sih lu kebiasaan semua papa yang ngurus, papa yang cari, papa yang sediakan. Nah, sekarang Mama mau begitu lagi. Semua gampang. Pasti papa yang ngatur gini beres. Ya, sekarang baru begini sudah tidak tahu berpikir apa. Satu kesunyian, kesepian yang begitu ini dalam ya. Tapi Tuhan beri penghiburan lewat firman. Salah satu penghiburan ini, dagingnya yang mati, tubuhnya yang hilang itu. Tapi nanti satu waktu dia akan bangkit dengan tubuh kemuliaan bersama-sama kita. Nanti ketemu kekasih-kekasih kita, walaupun sudah lain, sudah dalam suasana kerajaan surga, sudah seperti, tapi dalam tubuh Kristus ya, ini kan kerajaan surga, tubuh Kristus. Wahyu 21, Yerusalem baru turun seperti mempelai perempuan yang berhias bagi suaminya. Jadi mempelai perempuan itu, nah, boleh bilang apa ya di sini, oknumnya. Tapi Yerusalem baru itu, yaitu tubuh Kristus yang terdiri dari banyak-banyak anak-anak Tuhan. Itu semua saya selalu berkata, kita masuk aja dalam tubuh Kristus, tubuh mempelai itu. Walaupun yang mempelai itu sebenarnya yang mengikuti mempelai laki-laki itu kemana saja, itu 144.000 dari bangsa Israel sendiri. Tapi kita bukan tidak masuk dalam tubuh mempelai. Kalau kita sekarang masuk dalam tubuh Kristus, dalam pembangunan menuju Kristus, kita ada tempat di situ.
Kalau Yerusalem itu seperti fisik ya, Yerusalem baru itu satu kota. Tapi kalau mempelai perempuan itu ya kehidupan kita ya, ini rohaninya. Tapi dibilang Yerusalem baru yaitu mempelai perempuan. Ya ini kalau dalam tabernakel, ya ini kita bisa lihat kehidupan kita ini seperti dinding-dinding. Ada yang tiang, ada masing-masing tempatnya. Tubuh Kristus itu ada masing-masing. Jadi masuk di dalam tubuh Kristus itu. Tubuh mempelai itu. Saya rasa saudara belum bisa menerima ya. Mempelai dan Yerusalem itu satu di dalam Wahyu 21 ya. Turun Yerusalem baru seperti mempelai perempuan yang berhias bagi suaminya. Itu tabernakel dan kabar mempelai itu tidak bisa dipisahkan. Kotanya dan mempelainya itu. Kalau di sini kita lihat tubuhnya ya ini tabernakel. Kalau rohani ya tubuh Kristus. Kehidupan-kehidupan kita yang sudah menempati tempat yang Tuhan sudah sediakan. Sudah sejak semula sebelum kita menempati itu, Tuhan sudah bekerja di luar. Itu sebab Yesus bilang, tubuh Kristus itu sudah sejak semula Allah dapat menetapkan panggilannya untuk kita menjadi orang-orang yang masuk dalam rencana yang besar. Rencana yang besar yaitu tubuh Kristus. Sekali lagi sebab itu kita bersyukur dengan keadaan kita yang begitu sederhana, kecil, tapi kita ada ibadah, ada pelayanan, masing-masing kita saling membangun. Di mana hadirat Tuhan selalu ada lewat pemberitaan firman yang diurapi Tuhan. Pelayanan banyak. Kita sekarang kaum muda aktif, penuh, bahkan kekurangan tenaga. Ini kita bersyukur. Dengan tujuan arah pelayanan kita, ibadah kita, mempelai perempuan itu. Itu sebab kita tidak usah rasa kecil, rasa hina, kok aku tidak bisa ini, aku tidak bisa ini kok lebih rohani, kok ini kok lebih bisa berbuat baik. Saya dengar kesaksian kemarin soal kesaksian suami saya disaksikan kembali oleh pendeta Eko Maharto. Sebenarnya bukan dari saya itu. Itu pekerjaan firman Roh Kudus yang menggerakkan hati saya sehingga saya sendiri berjuang, bergumul. Lah, contoh aja. Uang ini saya sudah siapkan untuk ini. Tapi kok saat ada tuntutan, perhatikan ini. Uang itu ada di sana, di tangan saya. Itu sebab saya saksikan kepada seorang pemudi, Oma ini bukan paksa berbuat itu. Malah seperti dorong untuk menderita. Saya tidak jadi beli, saya tidak jadi punya ini. Ya itu, karena seperti dorong untuk memberi itu. Jadi sebenarnya soal memberi itu bukan dari saya. Itu dorongan hati di mana saya harus melakukan itu. Seperti saya bilang pada saudara punya, sebenarnya kalau Oma melakukan itu ada. Jadi Oma nggak bisa tolak. Oh nggak ada, kayak bilang Tuhan nggak ada duit, umpamanya duit ya, nggak ada Tuhan. Seperti kamu ada di tas, ya terpaksa. Padahal itu di tas itu sudah ada tujuannya. Ya itu harus dikorbankan. Nah itu satu perjuangan lagi untuk saya mendapatkan itu untuk menggantikan yang menjadi keperluan saya, yang menjadi haknya itu. Jadi sebenarnya bukan dari saya, bukan saya enak-enak saja begini, bukan. Hanya selalu diingatkan pun dituntut. Tapi saya berkemurahan memang memberi itu juga karunia. Kalau dari kita itu satu waktu hilang.
Tapi kalau itu dari Tuhan, memang satu pemakaiannya. Terima kasih juga ya. Jadi saya mau melanjutkan tapi sudah jam di sini dulu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Akhirnya pengajaran ini saudara tahu, dengan melihat keadaan kita. Kitalah rumah Allah, tabernakel yang hidup, yang bukan buatan manusia seperti ini. Tapi tabernakel tubuh Kristus yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua untuk kita bisa beribadah dan melayani. Sehingga kita dipersiapkan untuk menuju kesempurnaan dari mempelai perempuan yang sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Saya serahkan kepada yang bertugas.